itu kalau kita produksi fruity, selain fruity apa namanya, dulu mungkin pernah ada kita fruity lemon ya, orange, itu tersendiri konsentratnya. Kita menggunakan konsentrat citrus. Tapi kalau selain rasa lemon sama orange itu, semuanya kita menggunakan konsentrat buah apel. Jadi buah apel yang diekstrak. Ya, kalau dulu filmnya itu mungkin ada. Jadi buah apel itu diekstrak, diperas, ya, diperas, dan itu keluar sarinya. Ya, nah jadi kita dalam bentuk cairan. Kita terimanya ke sini dalam bentuk cairan. Konsentrat buah itu dibikin di ada supplier ada ya, yang mensuplai itu. Tapi kita kebetulan ekstrak buah kita itu kebanyakan dari masih impor. Ya, karena apa namanya, kita mau cari ekstrak buah yang benar-benar asli, kalau di lokal itu agak susah. Ya, tahu kan di lokal itu kan, tahu kan, banyak pemalsuan. Ya, jadi kita nggak berani, sehingga kita masih impor. Ya, mahal deh harganya konsentrat buah itu. Ya, nah, jadi kita nggak di sini nggak apa namanya nggak produksi buahnya ya. Jadi kita terima dalam bentuk konsentrat, kita bikin fruity, ya. Jadi bahan bakunya black tea, udah gitu gula sama air, ya. Dan itu dikasih konsentrat apel, dan itu vitamin C, ya. Supaya kalau kita mau sama bikin fruity rasa buah apel, jadi kita tambahkan flavor apel. Flavor apel itu untuk menguatkan bau apelnya. Kalau kita mau bikin, mungkin kalau di sini kita hanya blackcurrant, bikin blackcurrant, kita tambahkan flavor blackcurrant. Ya, jadi itu ya, gimana ya. Jadi kita buatnya itu enggak dari sini. Oke, itu ya, udah tapi. Jadi kita di sini hanya mencampur aja. Berikutnya, Ricky, mana Ricky? Jadi pertanyaannya adalah pengendali otomatis apa ya? Produksi ya? Produksi. Oke. Oke, tadi adik-adik sudah melihat ke proses produksi. Kalau kita bilang kita belum full otomatis, belum full otomatisasi. Kalau yang namanya full otomatisasi itu dia sudah menggunakan sistem programming logical controller, jadi PLC. Jadi kita hanya beberapa bagian saja. Ya, kita apa namanya pakai sistem PLC. Nah, paling mesin tester ya, tadi yang ngambil produk dimasukkan ke rak, yaitu sudah menggunakan sistem otomatisasi. Misalnya operator cuma ngawasin aja. Terus dealer itu baru semi, memang sudah pakai PLC, tapi masih ada beberapa yang kalau sudah PLC full, sudah upgrade ke PLC yang mungkin yang S7 ya, S7, itu mungkin sudah bisa pakai menggunakan touchscreen ya. Nah, kita memang akan apa namanya istilahnya menuju ke sana. Kebetulan kita sudah punya SDM kita sudah artinya untuk otomatisasi itu sudah lumayan bagus ya. Artinya, padahal awalnya basicnya artinya dari SMA ya. Jadi jangan belajar kita training. Nah, nanti kedepannya kita menggunakannya sistemnya udah full otomatisasi. Ya. Di mesin botol washer masih semi. Ya, di mesin deklarator dan semi. Nanti kita mau rencana itu kita mau mengupgrade semuanya itu ke dalam bentuk PLC. Ya, kalau Peter sudah pakai PLC, filler produk sudah pakai PLC. Yang belum kan mesin deklarator sama apa namanya botol washer. Ya, itu mesin-mesin zaman dulu itu, mesin deklarator zaman dulu tahun-tahun mesin deklarator tahun 74. Ya. Nah, nanti ini kita udah punya proyek, kita mau bikin sendiri dengan menggunakan PLC. Jadi kita sudah bisa bikin program tersendiri. Nah, kebetulan PLC itu kan banyak, ada dari Omron, ada dari apa namanya, dari Siemens, ya, ada dari Schneider. Nah, tapi
Yang paling gampang itu adalah dari Schneider. Kalau Omron masih agak susah. Artinya dia masih bahasanya masih pakai bahasa ini ya, programmer. Tapi kalau yang punya Schneider itu lebih gampang, jauh lebih gampang. Harga belinya juga nggak terlalu mahal. Paling gampang Schneider itu. Karena Schneider apa? Schneider itu sudah mengeluarkan kotak kue langsung di PLC itu. Jadi dia dimasukin bisa masuknya tegangan 220. Kalau Omron paling 24 volt DC ya. Siemens sama, hampir sama. Siemens sama Omron sama. Schneider itu dia sudah bisa pakai, dia sudah ada kuilnya di sana sudah ada. Di PLC itu sudah ada kontak kuilnya untuk tegangan 220. Ya, jadi kita sudah bisa langsung dengan 220. Kita nggak perlu lagi tambah relay itu nggak perlu. Ya, kalau yang Omron kan pakai relay harus pakai relay kan. Dengan 24 volt DC, kan masuk ke relay baru bisa kan 320 kan. Kalau ini sudah langsung bisa. Kalau Schneider. Ya. Jadi itu kalau saya mengevaluasi itu, saya kan bisa 3 kan. Siemens, Omron, Schneider. Dari ketiga ini yang paling mudah itu adalah Schneider. Ya, paling mudah. Ya. Oke, jadi itu nanti kita sudah sistemnya ke otomatis semua. Ya, kalau sekarang belum otomatisasi. Sehingga pengendali otomatisasinya itu belum ada. Kalau dulu saya bekerja di pabrik kertas, itu sudah pakai sistem RC full, RC. Jadi dikendalikan itu hanya dari ruang kontrol. Ruang kontrolnya itu hanya berupa layar monitor, touchscreen, ya. Jadi kita mau jalankan pompa, tahu posisi pompanya, pompa 1 tinggal tekan di touchscreen udah jalan pompanya. Jadi semuanya itu sudah diatur. Kita tinggal atur levelnya di sini, nanti dia udah atur sendiri. Itu saya waktu di bawah kertas, ya, saya di kertas 5 tahun kan. Ya. Jadi itu nih, ya di sini belum ada pengendali otomatisnya. Oke, berikutnya adalah Habib mana? Pertanyaan adalah masalah expired ya, expired produk. Yang ditanyakan apa? Cara mengisinya? Kalau expired itu memang sudah peraturan dari pemerintah. Kalau kemasan yang botol kaca itu 1 tahun. Sekarang tadi udah lapangan, ya udah lihat proses. Di sana ada kita ngasih kode expired ya, printingnya itu ya. Nah, di sana sudah setting 365 hari. Artinya, tanggal sekarang, expirednya lagi 365 hari. Berarti jatuhnya ke tahun 2014. Tanggal sekarang, bulan sekarang, tahun 2014. Menghitungnya dari itu. Jadi kita sudah di setting di sana, kita sebutkan di sana itu namanya mesin video jet. Ya. Jadi, itu yang, pengisian untuk expirednya di sana. Umpama kalau besok produksi, dia udah otomatis. Besok tambah 365 hari. Dia akan menghitung tanggal besok, bulan besok, plus 365 harinya. Jadi tahun 2014. Dia udah otomatis hitungnya. Ya. Jadi di sana perhitungan expirednya. Mungkin itu yang saya kan. Jadi di setting tinggal ya, kan komputer lah, kan itu yang sistemnya komputer ya. Nanti bilang itu 1 tahunnya, dan input untuk 1 tahunnya yang akan datang. Oke, berikutnya adalah siapa Burhanuddin ya? Ya. Ini pertanyaan adalah sistem mekanik proses produksi. Di dalam suatu pabrik ya, pasti ada mekanik, ada elektrik kan itu ya. Jadi ada orang mekanik, ada orang elektrik. Kalau mekanik hubungannya dengan kinerja mekaniknya ya, seperti apa? Mungkin ya mesin motor tuh, yang masuk mekanik apa sih? Kalau yang elektriknya paling motor ya. Motor-motor itu juga kan nanti akan diteruskan menjadi mekanik kan? Itu proses mekaniknya ya. Maksudnya itu yang saya kan itu kan? Iya. Proses pembuatannya. Sistem pembuatan yang digunakan.
Sistem pembuatan, maksudnya sistem pembuatan apa ya? Botol-botolnya. Oh, pembuatan dari botol sosro. Maksudnya sistem pembuatan dari botol sosro. Soalnya kalau kita berbicara mekanik kan, hubungannya ke mesin ya? Ya, mekaniknya itu. Sistem mekaniknya. Pembuatan mesinnya apa? Sistem mekanik pembuatan. Tadi kan sudah Apa proses pembuatan dari botol sosro? sistem mekanik yang digunakan dalam proses pembuatan. Maksudnya apa ya? Saya agak dulu nih. Mungkin mesinnya itu impor atau mungkin rakitan sendiri itu. Ya, katanya saya kira sistem pembuatan mesinnya Pak. Atau mungkin pemrogramannya di dalam Itu maksudnya ya sistem kontrol wiring gitu ya, sistem kontrol wiring itu maksudnya ditanyakan. Dari bagian apa listrik ya? Listrik ya. Sistem kontrol wiring. Kalau kita berbicara di dalam suatu power kelistrikan itu ada power dan ada wiring. Sistem wiringnya ada power, ada sistem wiring. Power itu adalah 380 volt. Kalau sistem wiring itu bisa 48 volt AC, 48 volt DC, 24 volt DC kan itu ya sistem wiring ya. Ya, jadi kontaktor dioperasionalkan oleh sistem wiring. Dia akan menggerakkan kontak ini akan dimasukin oleh power. Power kita bilang berbicara itu kalau kita di elektrik ya, di pabrik, saya di pabrik kertas sini semua sistemnya itu. Berbicara kita kalau membaca suatu sistem gambar kelistrikan itu ada mana yang kita bilang power dan mana yang kita bilang wiring. Gitu ya. Nah, jadi di wiring itu ada sistem instruksi kan? Sistem kontrol. Nah, kontrolnya itu apa gitu? Kita berbicara. Ada sensor, ya, ada sensor. Fotosit mendeteksi sehingga dia akan memberikan sinyal kan? Ya, komennya dia akan apa namanya? Mungkin kalau ke PLC langsung ke PLC kan? Sebagai apa? Digital input, saya berbicara atau analog input ya, AI atau DI ya, masuk, udah itu diproses di sana kan ada sistem wiring kan di PLC itu ya, dalam bentuk diagram kan, ya kalau di PLC kan kita bikin sistem wiring kan di PLC itu, ya, di sana diproses keluarlah ya output, kalau kita inputkan itu dalam bentuk digital output atau DO atau DO kan itu ya, nah sehingga keluarnya itu dalam berupa sinyal kan, keluarnya itu maksudnya sehingga dia akan di apa namanya keluarnya itu berupa tegangan ya, apa namanya mungkin 24 volt DC ya, sehingga dia akan menginstruksikan si kontak relay ya, kontak relay itu oh dia umpama di sana sebagai apa, Eko sebagai NC kan itu ya. Sehingga, nah itu namanya sistem kerja daripada sistem wiring. Nah, jadi yang tegangan 380 ini pasti kan kontaktor kan. Dari relay ini akan menginstruksikan kontaktor. Jadi power ini kan menghubungkan kontak win daripada tegangan 380 ini ya. Sehingga menggerakkan power itu panas. Ya. Jadi sistemnya itu gitu. Jadi semua sistem apa namanya kita bilang sensor itu larinya kalau yang menggunakan PLC. Tapi kalau yang menggunakan masih konvensional kita bilang kalau banyak relay ya, langsung ada timer kan itu ya. Itu semua kan di dalam bentuk komponen-komponen kan. Nah itu masih kita bilang sebagai sistem konvensional. Itu masih ada di mesin fotovoltaik sama di traktor. Karena panelnya mesin fotovoltaik sama di traktor besar kan. Nah kalau pakai PLC kita diringkas ya dalam satu satu ya.
gitu. Jadi itu sistem, kita bilang sistem, kalau kita berbicara mekanik pasti kan sudah pakai masih manual semua kan, kayak traktor, pakai relay itu mekanik kan, sistem kerja daripada mekanik kan gitu. Itu ya. Ya, Jadi kita yang kayak kalau apa namanya di motor wasak sama di traktor masih sistem mekanik ini. Kalau kita bilang sistem mekanik ya, kalau traktor itu mekanik kan ya. Relay itu masuk mekanik. Jadi itu ya. Mungkin itu yang dimaksudkan baru ya. Iya. Kalau mekanik di mesinnya lain lagi. Mekanik mesinnya itu ya mesin motor wasak tuh pergerakannya itu pakai rantai itu termasuk mekanik gitu. Masuk mekanik. Oke, berikutnya jika ada produk yang non standar gimana? Ini tanya siapa ya? Isnani. Berapa ya namanya? Ismaili. Pertanyaannya adalah jika ada produk yang akhirnya tidak standar ya, ya baik. Oke. Kalau produknya itu tidak standar di dalam suatu proses, pertama kalau kita bilang produknya itu temperaturnya kurang di bawah standar, artinya produk itu nggak boleh diproses, artinya tidak boleh dibotolkan. Ya, produk itu harus diapain? Diproses ulang. Temperaturnya dinaikkan lagi. Ya, itu kalau produk yang temperatur kurang. Kalau volumenya kurang, ada mungkin lihat ya, produk sudah jadi tapi volumenya kurang. Kalau volumenya kurang, itu kita proses ulang lagi. Karena apa? Karena dia kan ketutup, kan? Volumenya aja kurang. Secara kuantitas dia kurang. Ya, kita proses ulang. Ya. Nah, kalau produknya di luar itu kita buang. Produknya dibuang ke limbah. Ya, yang kita ambil hanya kemasannya, ya, botolnya. Ya, itu ya. Jadi kalau produk ya tidak standar. Berikutnya dari Hari mana Hari? Heri. Ini pertanyaannya apakah? Pertanyaannya adalah apakah produk pernah terproduksi apakah produk pernah terjadi gagal produksi gitu ya? Hari yang bertanya apakah produk pernah terjadi gagal produksi? Siapa bertanya? Namanya siapa? Harum. Oke. Saya jawab. Apakah pernah terjadi produk gagal pada saat proses produksi? Kalau saya enggak, itu pertanyaannya. Kalau namanya produk gagal itu artinya produknya itu mungkin taninnya atau kemanisannya kurang, kan itu ya? Itu kita belum pernah terjadi. Namanya kita berbicara produk gagal artinya dari proses pembuatan di dapur di kitchen itu sudah memang sudah dimantau dari proses penyeduhan itu dimantau temperaturnya harus segini. Itu ada namanya petugasnya namanya field inspector. Jadi dia yang menginspeksi. Temperaturnya sudah standar nggak? Sudah standar, cek. Nah itu nanti ada sudah standar baru boleh ditransfer, dicampur di mix tank. Itu jadi TCM, tes cair manis. Nanti di sana dicek lagi derajat kemanisannya, taninnya, dan gitu temperaturnya masuk standar nggak? Dia yang sebagai inspeksi ya, penginspeksi. Karena dengan adanya penanganannya kayak begitu, penginspeksinya kayak begitu, kita belum pernah terjadi produk. Nah, ya, kalau seandainya terjadi produk ya, kita kembali lagi ada standar kan? Kalau berarti dia gagal, berarti di bawah standar berarti harus diapain? Sekarang seperti yang tadi saya bilang, kalau produknya karena tidak standarnya karena temperatur, karena derajat kemanisan, karena kesempatannya kurang, itu bisa dilakukan proses
Gitu ya dia. Oke, itu jawaban saya. Berikutnya Yusuf. Yusuf namanya Yusuf. Ini pertanyaan adalah persyaratan sebagai karyawan. Apa persyaratan sebagai karyawan? Pertama apa? Melamar. Persyaratan untuk masuk SMK apa pertama? Daftar. Nah, masukkan lamaran ya. Syaratnya apa? Berarti harus lulus SMP ya. Nanti nggak lulus SMP langsung masuk SMK nggak mungkin ya. Nilainya, kategori nilainya kan pasti standar nilai ada ya. SMK ini batasan nilai netnya berapa kan itu ya? Ada kan? Ya kita ada juga. Ada. Kalau levelnya tamatan SMK, level SMA lah sebenarnya, maksudnya berapa? Kalau level D3, berapa batas IP-nya ya? Terus kalau untuk sarjana berapa? Itu ada batasannya. Nah, yang kedua adalah kesehatan. Ya, adik-adik juga masuk. Ini pasti ada apa namanya melampiri hasil kesehatannya gimana kan itu ya? Nah, kesehatan. Ya, kelakuan baik. Ya sama kayak mungkin kayak inilah kayak ngelamar pekerjaan tempat lain sama. Nah itu baru ada Kalau di masuk SMK ada tes psikotes ya? Nggak ada kan? Ada ya? Ada psikotesnya. Ada psikotesnya. Ya, habis psikotes baru tes sesuai dengan keahlian. Ya. Kan itu persyaratannya. Itu ada yang menanyakan lagi tuh?